bangsa kita telah berubah. Hari ini dari semangat yang penuh dengan rasa kegotong royongan dan kebersamaan, semangat kekitaan, berubah menjadi bangsa dengan semangat keakuan individualistik yang menghargai nilai-nilai transaksional materialistik yang serba pragmatis. Dan itulah Indonesia hari ini. Kita terjebak pada pragmatisme, kita terjebak dari sikap yang penuh keterus-terangan menjadi bangsa yang penuh dengan kepura-puraan atau munafik. Dan itulah kita, Indonesia hari ini. Nah, inilah yang menjadi dasar filosofis pemikiran kenapa kita harus melakukan gerakan perubahan, untuk melakukan perubahan yang berarti dan mendasar dalam perjalanan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Acara konsolidasi Partai Nasdem ya, yang jauh-jauh hari juga Partai Nasdem sudah melakukan rangkaian konsolidasi, baik yang dilakukan oleh DPP, baik yang dilakukan oleh DPW, maupun juga yang dilakukan oleh DPD se-Indonesia. Nah, rangkaian-rangkaian konsolidasi itu baik untuk struktur partai maupun juga untuk para calon anggota legislatif yang sudah didaftarkan ke KPU di level masing-masing. Bahkan tanggal 9 Juli itu masa perbaikan juga Nasdem sudah merampungkannya semua. Nah, dari rangkaian itu kita akan konsolidasikan secara nasional di GBK tanggal 16 Juli yang akan datang. Jadi tanggal 16 Juli itu adalah DPP ingin memastikan tentang kesiapan Partai Nasdem untuk menghadapi pemilu 2024 yang akan datang, terutama untuk pemilihan calon legislatif. Apa pesan pertama itu bagaimana yang namanya soliditas, kebersamaan, yang kedua juga konsistensi di tengah situasi apapun terhadap kepentingan bangsa dan negara itu menjadi hal yang sangat penting. Yang kedua, dalam situasi apapun Partai Nasdem memiliki keinginan agar bangsa ini menjadi terus lebih baik, dan Nasdem juga tetap konsisten dalam situasi apapun untuk tetap mencalonkan. Kita sayang pada bangsa ini. Kita sayang kepada para pemimpin yang ada di negeri ini. Kita punya komitmen moral untuk keberhasilan pemimpin yang kita dukung dan usung menjadi presiden negeri ini. Tapi bisa saja niat baik akan diartikan dengan penuh kesalahpahaman dan salah pengertian. Dan kita terima itu, saudaraku semuanya. Tapi bukan berarti kalau memang niat baik, kesalahpahaman, salah pengertian, kemudian kita merasa terjepit, tertekan, tertindas, terhalangin, kemudian kita menyerah. Kemudian kita menyerah. Kemudian kita menyerah. Bukan. Kita katakan, insya Allah kita belum menyerah. Kapan? Apakah nanti pada tanggal 16 atau ada waktu lain dan sebagainya? Sekali lagi, Nasdem itu menyerahkan sepenuhnya kepada calon presiden kita. Membicarakan secara khusus terkait dengan agenda tanggal 16 ini. Misalnya posisi Mas Anies nanti, apakah nanti akan menyampaikan terkait nama yang sudah dikantongi Mas Anies kepada DPP dalam ketua umum, atau memang masih ditutup rapat sama Mas Anies, ya nanti kita lihat setelah Mas Anies pulang dari ibadah haji. Jadi sekali lagi tanggal 16 itu lebih kepada internal konsolidasi dalam rangka persiapan dan kesiapan menghadapi pemilu 2024 yang akan datang. Bahwa koalisi perubahan untuk persatuan ini siap berlayar menuju 2024. Jadi Partai Demokrat, PKS tentu harus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem dengan menghadirkan ratusan ribu kadernya untuk memberi pesan bahwa Anies Rashid Baswedan siap untuk dicapreskan dan berlayar menuju kontestasi elektoral
Jadi sejauh ini sih sukses menurut saya ya, karena bagaimanapun tidak banyak partai politik yang berani memakai GBK untuk show force sekaligus menunjukkan soliditas partai dan koalisi menuju kompetisi pemilu 2024. Dasar pemikiran inilah yang kita mau agar kita tetap konsisten dengan pemikiran-pemikiran nilai-nilai kebangsaan yang seutuhnya untuk memberikan penghormatan nilai pluralisme kebangsaan kita. Kenapa kita harus memilih Anies Baswedan? Karena kita mau membuktikan pluralisme yang kita hargain bukan hanya di bibir, tapi juga dalam praktek kehidupan yang nyata, saudaraku semua. Nada Surya Paloh bergetar di GBK. Insya Allah kita belum menyerah. Dikutip dari CNN Indonesia, Jakarta, Ketum Partai Nasdem Surya Paloh dengan tegas menyatakan tak akan menyerah dalam Pilpres 2024 meski mendapat banyak halangan atas keputusannya mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Hal itu disampaikan oleh Surya Paloh pidato apel siaga perubahan Partai Nasdem di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta. Yang menegaskan bahwa mencalonkan ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan upaya dan niat baik untuk memperbaiki bangsa yang saat ini dia nilai munafik. Namun upaya dan niat baik itu acap kali disalahartikan. Insya Allah kita belum menyerah, kita punya komitmen moral untuk mengusung presiden hari ini. Tapi bisa saja niat baik kita disalahpahami, ujar Surya Paloh dengan nada suara yang bergetar di GBK Minggu 16 Juli. Menurutnya, Partai Nasdem tidak akan mundur meskipun sering disalahartikan, dijepit maupun dihalangi dalam mencalonkan mantan Menteri Pendidikan itu. Tapi bukan berarti kalau niat baik disalahpahami dan disalahartikan lalu kita merasa kita terjepit, terhalangi lalu kita menyerah. Tegasnya, Paloh mengaku ingin melanjutkan pemikiran para pendiri bangsa, salah satunya yakni melanjutkan nilai-nilai pluralisme yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, dia menilai Anies Baswedan harus dipilih dalam Pilpres 2024. Kenapa kita harus pilih Anies Baswedan? Karena kita mau membuktikan pluralisme bukan hanya di bibir, tapi dalam praktik nyata. Kita mau konsisten dengan pemikiran pendiri bangsa yang bisa memberi nilai pluralisme di Indonesia, kata dia. Dia menegaskan bahwa Indonesia terkenal sebagai satu bangsa yang memiliki sifat penuh ramah tamah, sopan santun, mengedepankan asas kepantasan, kepatutan, punya budaya malu, dan penuh spirit gotong royong. Akan tetapi, kata Paloh, Indonesia hari ini sulit menemukan karakter bangsa seperti hal yang dia sebutkan. Bangsa ini telah berubah menjadi bangsa kaku, individualistik, transaksional, dan pragmatis. Itulah Indonesia hari ini. Kita terjebak dalam Indonesia yang munafik, ucapnya. Oleh sebab itu, kata dia, Partai Nasdem mencalonkan Anies Baswedan bersama Partai Demokrat dan PKS dengan mengusung perubahan berbangsa dan bernegara. Ia mengaku ingin merealisasikan pemikiran para pendiri bangsa. Inilah kenapa kita harus menjalankan perubahan dalam berbagai bangsa dan negara. Kita sayang kepada bangsa dan para pemimpinnya, ujar Surya Paloh.